Modus VCS, wanita ini raup 1,6 miliar rupiah usai peras pengusaha sawit. Di Pekanbaru Riau, publik tengah dihebohkan oleh kabar mengenai seorang mahasiswi muda bernama Cecilia Hendriani yang berusia 24 tahun. Namanya tiba-tiba menjadi topik utama di berbagai media dan media sosial. Sosok Cecilia dikenal sebagai mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Namun, kehidupannya berubah drastis setelah dirinya terlibat dalam kasus yang mengejutkan banyak pihak. Kasus ini mencuat setelah pihak kepolisian berhasil mengamankan Cecilia atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pemerasan terhadap seorang pengusaha sawit berinisial MT. Berdasarkan hasil penyelidikan, Cecilia diketahui melakukan tindakan tersebut bersama kekasihnya yang bernama Syamsul Zekri. Aksi yang dilakukan oleh pasangan muda ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada awal Agustus 2025. Polisi kemudian melakukan penelusuran dan menemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan Cecilia dan kekasihnya dalam tindak pemerasan yang bernilai fantastis. Diketahui bahwa total yang berhasil mereka peroleh dari hasil perbuatan tersebut mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Jumlah yang membuat publik tercengang. Berdasarkan hasil penyidikan, awal mula pertemuan antara Cecilia dan korban terjadi di sebuah tempat hiburan malam pada tahun 2019. Setelah pertemuan tersebut, komunikasi mereka berlanjut melalui Instagram hingga beralih ke WhatsApp. Hubungan mereka berlangsung cukup lama dan tampak akrab di permukaan. Dari komunikasi yang intens itu, muncul interaksi pribadi antara korban dan Cecilia yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Korban diduga menawarkan komunikasi video pribadi yang disepakati dengan imbalan uang sejumlah 1 juta rupiah. Kesepakatan tersebut menjadi awal dari masalah besar yang terjadi kemudian. Dalam proses video tersebut, Cecilia secara diam-diam merekam tangkapan layar tanpa sepengetahuan korban. Setelah memiliki bukti pribadi korban, Cecilia bersama kekasihnya mulai menekan korban dengan ancaman akan menyebarkan tangkapan layar tersebut jika tidak diberikan sejumlah uang. Korban yang panik akhirnya menuruti permintaan pelaku dan mentransfer uang senilai 10 juta rupiah pada tahap awal sebagai bentuk permintaan pertama. Namun, setelah berhasil menerima uang tersebut, pasangan pelaku tidak berhenti di situ. Mereka terus melanjutkan aksi ancaman dengan tuntutan nominal yang semakin besar. Dalam kurun waktu hampir 2 tahun, aksi ini dilakukan berulang kali hingga total kerugian korban mencapai 1,6 miliar rupiah. Uang hasil pemerasan itu tidak hanya dalam bentuk transfer, namun juga disebut digunakan untuk membeli kendaraan pribadi dan kebutuhan lainnya. Korban sempat mencoba mengakhiri ancaman tersebut, namun tekanan yang diterimanya membuat ia takut apabila keluarganya mengetahui skandal yang melibatkan dirinya. Situasi ini membuat korban terjebak dalam ketakutan yang berlarut-larut. Ia memilih diam hingga akhirnya memberanikan diri untuk melapor kepada pihak berwajib pada Agustus 2025. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh aparat yang kemudian membentuk tim khusus guna melacak keberadaan pelaku.